wabarakatuh. Saya Muhammad Hasbi, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2024, Pendidikan IPS, Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya melaksanakan ujian kinerja di SMP Negeri 6 Lawesi Galagala, Satap, dengan judul Kelangkaan Sumber Daya Alam di kelas 7 dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak semuanya? Baik, Pak. Untuk memulai pelajaran kita, maka di sini kita berdoa dulu. Untuk memimpin doa pada ketua kelas, untuk memimpin doa untuk pembelajaran kita hari ini. Ketua kelas, tolong memimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran, maka Bapak harap pada siswa agar berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, mengandung darahku. Di sanalah aku berdiri, jaminan untuk hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bangsa, Indonesia yang merdeka, merah, hiduplah Indonesia. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, Bapak cek dulu kehadiran tentang siswanya. Coba, Mifta, ada Mifta? Hadir Mifta. Nabila? Hadir. Al-Fatih? Hadir Al-Fatih. Andi? Adni hadir. Rido? Tasbih? Hadir. Gadis? Hadir. Hakam? Hadir, Pak. Satria? Hadir, Pak. Hadir. Isa? Sanipa? Ya, alhamdulillah hadir semuanya. Maka untuk lanjutkan belajar kita akan belajar kita lagi. Ini kita belajar adalah kelangkaan sumber daya alam. Kenapa? Sumber daya alam itu adalah kebutuhan hidup pada makhluk hidup yang ada di muka bumi, terutama kehidupan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Karena semua itu sebagai bahannya adalah untuk sumber kebutuhan hidup. Yaitu apa kebutuhannya? Yaitu pertama adalah cahaya matahari, sumber daya alam. Air adalah sumber daya alam yang diberikan Yang Maha Kuasa untuk kebutuhan hidup makhluk hidup yang ada di muka bumi. Untuk pembelajaran kita hari ini, maka yaitu yang pertama adalah capaian pembelajaran. Yaitu pada akhir fase ini, peserta didik mampu memahami dan memiliki kesadaran akan keberadaan diri serta mampu berinteraksi dengan lingkungan. Baru tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran kita ini adalah peserta didik dapat menjelaskan permasalahan terkait kelangkaan dan upaya pencegahannya. Itulah yang kita bahas sekarang lagi, yaitu indikator. Indikator pencapaian pembelajaran, yaitu pertama yaitu peserta didik
dapat mengidentifikasi permasalahan terkait kelangkaan sumber daya alam. Bahwa yang kedua, peserta didik mampu menganalisis permasalahan terkait kelangkaan sumber daya alam dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menemukan solusi permasalahan terkait kelangkaan sumber daya alam. Bahwa sini ada 3 yang harus kita bahas pada hari ini, yaitu harus diselesaikan oleh peserta didik. Yaitu pertama tadi adalah menganalisis, yaitu mengidentifikasi masalah yang pertama, yang kedua yang menganalisis. Baru sini ada pertanyaan dari 3 kategori tadi. Sini pertanyaan pertama, apakah kalian mengetahui apa itu kelangkaan? Coba apa itu kelangkaan? Coba apa kamu? Yang dipakai menerus-menerus, Pak. Yang dipakai secara terus menerus. Ya, mau bagus. Tepuk tangan untuk kawannya. Coba kelangkaan ada lagi. Kelangkaan itu apa? Gimana? Susah didapatkan. Kalau barang yang sudah dapatkan, sudah termasuk barang yang langka. Baru ada lagi? Yang kedua karena mengapa kelangkaan terjadi di kehidupan manusia? Kamu bisa coba? Coba kamu, coba. Karena mahal harganya, coba kita untuk kawan coba. Bagus sekali. Lagi apa lagi ada? Coba apa? Coba. Jarang ditemukan. Bagus sekali, coba kita untuk kawannya. Ada lagi mungkin? Coba apa? Hah? Susah didapatkan. Bagus sekali, coba. Saudara. Itulah penyebab kelangkaan tadi, yaitu banyaknya barang dibutuhkan, keduanya susah didapatkan, ketiganya adalah mahalnya harga terhadap barang. Makanya dengan mahalnya harga, maka barang itu akan langka. Mari kita saksikan video yang Bapak tampilkan sini untuk kalian cermati untuk tentang kelangkaan sumber daya alam. Mencermati itu kelangkaan sumber daya alam tentang Tuhan warga RT 03 RW 02 Luar dan Kelurahan Ancol, Jakarta Utara, Kami sore mengantri di sekitar bibir tangki milik Pemdaya untuk bisa mendapatkan air bersih. Air bersih yang terjadi kelangkaan. Kali mengangkut air ke rumah, hal ini terpaksa dilakukan warga mengingat saat ini tengah terjadi krisis air bersih di pemukiman mereka akibat putusnya suplai air pump sejak 1 bulan terakhir. Menurut keterangan warga, guna memenuhi kebutuhan air untuk keperluan sehari-hari seperti mencuci dan masak, mereka terpaksa membeli air kemasan isi ulang atau. Setelah anak-anak tadi menyaksikan video tadi, di sini ada pertanyaan yang harus kalian selesaikan. Bahwa sini, menurut kalian, mengapa kelangkaan tersebut terjadi? Coba, siapa tahu? Coba, kamu dulu. Karena kemarau panjang, Pak. Karena kemarau panjang, coba tepuk tangannya, coba. Siapa lagi yang tahu kenapa terjadi? Coba kamu. Karena air bersih susah ditemukan. Kamu tepuk tangan coba. Coba lagi yang tahu. Coba. Apa? Irigasi yang rusak. Coba tepuk tangan kawannya. Itulah 3 faktor maka susahnya didapatkan air bersih. Maka di mana-mana air bersih itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Kenapa? Air bersih itu kegunaannya untuk kehidupan manusia. Baik itu segi memasak makanan, mencuci pakaian, untuk mandi, untuk minum, terutama untuk minum sehari-hari, yaitu akan kita minum yaitu air bersih. Pelajaran kita hari ini Bapak ajarkan tentang kelangkaan. Kelangkaan adalah keadaan saat kebutuhan manusia yang sifatnya tak terbatas dihadapkan dengan alat-alat pemuas kebutuhan yang sifatnya tak terbatas, yaitu berdasarkan ilmu ekonomi. Kelangkaan merupakan adalah salah satu
salah satu masalah ekonomi yang umumnya banyak digunakan dalam bisnis untuk pengertian adanya kesenjangan antara tingkat penawaran dan juga permintaan. Yaitu contoh kelangkaan, yaitu yang pertama adalah BBM, adalah bahan bakar minyak. Yang kedua, kelangkaan air bersih. Yang ketiga, gas LPG. Inilah yang akan kita bahas pada saat pembelajaran kita bentar lagi. Yaitu faktor-faktor penyebab kelangkaan. Bahwa sini yang pertama, kepadatan penduduk. Pada penduduk sangat mempengaruhi yaitu kelangkaan, yaitu mana? Menurut seorang ekonomi yaitu Thomas Robert Malthus, kelangkaan dapat terjadi karena pertumbuhan manusia lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi barang dan jasa. Pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan barang yang menyebabkan kelangkaan. Dan nomor dua, persediaan letak geografis, yaitu perbedaan letak geografis bisa menyebabkan kelangkaan. Contohnya, ketika Anda berada di pinggir pantai, Anda akan sangat mudah mendapatkan air bersih dan ikan. Sebaiknya, jika Anda tinggal berada pada padang pasir, maka air bersih mudah didapatkan. Nomor tiga, perkembangan teknologi, yaitu jika di negara maju perkembangan serata cepat sudah ada sejak lama dan bisa ditemukan di perkotaan, tetapi di negara kita yang berkembang yaitu sangat langka, bahkan sangat sulit menemukan seperti bahan tersebut. Agar kalian memahami materi tadi, maka di sini Bapak harap kepada siswa untuk membentuk kelompok, yaitu untuk mempelajari dari hal-hal yang telah ditampilkan tadi. Kepada siswa untuk kelompoknya, coba silakan. Coba pindah, sini 2 orang, sini 1 orang, sini 2 orang, coba. Satu laki, satu perempuan, sini lakinya dia, tak masalah. Sini satu laki, perempuan, coba pindah. Coba kerjakan, tulis. Ntar ya, kasih spidolnya dulu. Karena dulu dikerjakan nanti, untuk kerja kelompok nanti hasilnya maka tulis ini hasil kerja kelompok. Yang pertama nanti nama kelompoknya siapa saja, baru dibuat itu hasil kerja kelompoknya. Kalian tulis di sini nanti akan dipaparkan ke hadapan nanti untuk diketahui oleh kawannya dan dikoreksi oleh temannya. Wah, ini juga tulis ya, ini spidolnya. Coba. Ya, yang pertama kalian buat nama kelompoknya, kelompok C, ya, tulis nama-namanya, baru jawabannya di bawah. Oke, coba kerjakan. Kalau baca spidolnya, informasikan. Kalau spidolnya usah atau macet, diportosan satu kelompoknya ya. Coba tulis itu dulu nama-namanya.
Nah, sini buat nama kelompok C. Nama siapa? Ketuanya siapa? Nah, ketuanya Bu Aikam, baru anggota. Nah, yang sampai itu saja. Nah, nama kelompok. Nama kelompok C. Nah, kelompok C buat, ya. Ketua. Ketua. Nah, siapa namanya? Akam. Akam. Baru anggota. Jam sampai itu. Kelompok B, ketuanya udah, ketua udah. Ini kelompok B kenapa nama itu? Ini namanya udah kelompok, baru anggota. Anggotanya buat 1, 2, 3. Ini nggak masalah. Nah, coba tulis hasilnya yang kasih tadi, yang kelompok A ini dia. Nah, tulisnya kecil-kecil aja. Boleh. Kalau tulis kecil nggak masalah, tapi kan kecil. Kalau usah, suka. Usah nggak? Bisa? Bisa boleh, ya kan terus. Kalau usah, informasikan akan kita ganti. Coba jangan ribut. Kerja kelompoknya secara bersama ya, secara bersama, jangan sendirian. Iya, bagus sekali. Iya, bersih. Ya, ya sudah. Bisa singkat pun bisa salah. Jadi itulah katanya ini kan ini. Penyebab kelangkaan LPG. Atau banyak masyarakat yang menggunakan LPG juga. Itu sedikitnya stok barang yang tersedia. Itu adanya penyimpangan industri LPG. Ya, salah satu buat resiko atau pemakaian gas LPG kebanyakan masyarakat yang menengah ke atas, dan kekurangan. Baru untuk solusi mengatasinya melaporkan pada pihak yang berwajib bagi menggunakan. Atau ada menurut ide kalian gas itu kenapa bisa kurang? Bisa jadi dibuat tambahannya dibuat. Ya, coba karena kurangnya kenapa? Bisa dibuat terus. Ya betul, karena banyak manusia kan. Makanya kalau nggak manusia lagi apa LPG? Karena LPG itu untuk kebutuhan manusia. Coba lihat terus. Akan dipaparkan di depan nanti dibacakan itu. Dibacakan semua kelompoknya kan membacakan. Dalam kerja kelompok ini yang Bapak nilai adalah 1. Keaktifan siswa-siswi dalam mengerjakan kerja kelompok. Yang kedua yaitu kerjasama antara siswa-siswi dalam mengerjakan hasil kelompoknya. Yang ketiga, hasil kerja kelompok yang akan dinilai. Yang ketiga, 4 adalah kekompakan siswa-siswi dalam mengerjakan hasil kerja kelompoknya. Gimana? Oke, bagus. Kita coba tulis terus hasil kerjanya ya, kerja di mana, apa yang didapatkan oleh temannya. Hasil yaitu mungkin si A menjawab dari kurangnya ini akan terkonsultasikan. Kerja kelompok itu mensatukan hasil kerjanya. Coba, gimana Rana? Sifat kelompoknya? Ya bagus sekali udah jawabannya. Ya coba, yaitu komunikasi antara sesama siswa, memberi jawaban
Maka jawaban itu tercantumkan. Tersatukan, inilah jawaban yang sebenarnya. Oke. Gimana? Ya. Siap? Wah, bagus sekali jawabannya. Kan, dan bacakan nanti ke depan. Jadi kawan-kawannya untuk mengoreksi hasil kerja kelompok kalian. Karena mungkin menurut kalian ini penyebabnya, solusinya, menurut kelompok yang lain nanti bisa berbeda. Maka disitulah jawaban yang akan sebenarnya nanti Bapak akan meluruskan mana jawaban yang sebenarnya. Coba, kelompoknya Ridho, Tasbih, Gadis. Ya, oke. Balik. Sudah selesai ya. Taruh tunggu kawannya untuk menyelesaikan, kan waktunya ada sekitar 10 menit lagi untuk dipaparkan. Siap? Coba, kawannya siap? Hah? Siap? Nanti hasil kerja kelompok kalian dan paparkan di depan, maka kelompok A dan kelompok B untuk mengoreksi hasil kerja kelompok kalian. Maka dia wajib memberi masukan kepada kerja kelompok kalian. Bukan apa lain, yaitu untuk melihat di mana yang keadaan yang sebenarnya. Apa penyebabnya sebenarnya nanti akan dibuat oleh Bapak yang menjelaskannya. Coba bacaannya apa lagi? Sudah siap, Nak? Sudah. Apakah sudah selesai semua anak-anak? Sudah selesai, kita akan presentasi untuk setiap kelompok yang akan memaparkan hasil kerja kelompoknya. Coba kelompok A ke depan dulu agar ditempelkan hasil kerja kelompoknya. Kelompok pintar ya. Kelompok B, silakan untuk memaparkan hasil kerja kelompoknya. Coba silakan kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok B membacakan diskusi kami dengan saya Gadis. Pertanyaan itu. Pertanyaan satu, apa penyebab kelangkaan air bersih? Ya. Banyaknya masyarakat yang membutuhkan. Dua, sedikitnya pasokan air bersih. Tiga, akibat kemarau panjang. Empat, akibat bencana alam. Lima, akibat banjir bandang. Enam, akibat pencemaran lingkungan. Ya. Semuanya. Dua, solusi kelangkaan air bersih. Solusi air bersih. Satu, menghemat air dan menggunakan air secara bijak.
Dua, tidak membuang sampah pada saluran air. Tiga, menanam pohon atau reboisasi. Empat, membuat tempat penampungan air hujan. Lima, membuat sumur bah. Enam, menggali sumur yang lebih dalam, menjaga lingkungan. Lingkungan, ya. Coba inilah dia hasil kerja kelompok dari kelompok B kepada rekan-rekan kelompok A dan kelompok C untuk memberi masukan atau tambahan daripada hasil kerja kelompok B. Mungkin ada coba, siapa bisa? Saya, Pak. Coba, Ikam. Apakah air bersih bisa diganti dengan air laut? Apakah air bersih bisa diganti dengan air laut? Coba jawab kelompok A. Kelompok B. Bisa dengan cara disuling. Dengan cara disuling, ya bagus sekali. Namun sebagian wilayah jauh dari laut. Namun sebagian wilayah jauh dari laut. Coba tepuk tangan untuk kelompok B. Itulah sebagai masukan misalnya. Apakah ada cara lain untuk mendapatkan air bersih? Pasti ada. Satu, kenapa? Dengan cara penyulingan, yaitu air laut disuling agar menjadi air bersih. Kedua, wilayah kita sangat jauh dari laut, karena wilayah kita adalah wilayah pegunungan, maka tidak ada air laut di sini. Maka kita untuk mendapatkan air laut itu sangat jauh sekali dari tempat kita. Maka susah kita akan mendapatkan air laut. Tetapi air yang dipakai pun bisa akan disuling, yaitu melihat airnya. Sekian presentasi kami dari kelompok B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat tangan untuk kelompok B. Setelah hasil kerja kelompok dari kelompok A, bahwa sini tentang premium. Untuk premium yaitu banyaknya masyarakat salah mempergunakan premium. Di mana dikatakan salah mempergunakan premium? Banyak premium itu dipakai orang-orang yang golongan ekonomi menengah ke atas. Kenapa? Karena premium yang bersubsidi itu untuk masyarakat ekonomi ke bawah. Dan kedua yaitu di sini banyaknya pengusaha menimbun premium. Sangat banyak sekali pengusaha-pengusaha menimbun premium. Kenapa? Apabila ditimbunnya, maka untuk menyusahkan orang golongan lemah. Yang ketiga itu keterbatasan produksi premium. Kenapa? Karena premium yang disubsidi itu ada batas-batasnya setiap daerah. Maka batasnya itu dibagikan pada daerah, maka pengusaha-pengusaha untuk stok barang agar tidak dapat untuk masyarakat lemah, tapi dipergunakannya untuk kebutuhan hidupnya atau kebutuhan produksinya. Yaitu cara penanggulangannya yaitu mana? Yaitu penggunaan premium seperlunya. Apabila kita menggunakan premium yaitu kita pergunakan seperlunya. Jangan karena ada kendaraan jalan-jalan. Sebaiknya premium itu kendaraan itu dipakai untuk keperluan kerja atau kebutuhan yang sangat dibutuhkan. Yang kedua itu mempergunakan pada tempat sasarannya, itu premium itu digunakan pada tempat sasarannya. Poin kedua yaitu tentang adalah air bersih. Karena air bersih ini sangat berguna untuk kebutuhan hidup manusia, yaitu terutama untuk makanan dan minuman. Karena apabila kita menggunakan air bersih, maka badan tubuh kita akan sehat. Itulah dia kegunaannya untuk air bersih. Dan solusinya yaitu dimana? Menghemat air bersih. Jangan nanti kalau banyak air kalian hambur-hamburkan air bersih itu. Karena air bersih itu sangat mahal harganya. Karena itu untuk kebutuhan hidup manusia. Dan air bersih itu bisa ditanggulangi. Ditanggulangi dengan ada penyulingan. Kenapa di daerah kita tidak terjadi penyulingan? Karena daerah kita jauh dari air laut. Karena kalau dekat dengan laut, air laut itu bisa disuling menjadi air bersih. Itulah dia akan tindakan yang paling tepat untuk mendapatkan air bersih. Yang ketiga, gas LPG. Bahwa LPG itu
sangat dibutuhkan untuk kebutuhan hidup. Karena dengan LPG kita bisa memasak makanan dengan LPG. Itulah dia penggunaan LPG. Dan apabila tidak menggunakan LPG, kita bisa dengan listrik untuk memasak makanan. Bisa dengan listrik, dengan kayu bakar. Bisa kita memakai pengganti LPG. Kalau dengan kayu bakar, kendalanya adalah terjadinya pencemaran udara. Setelah kita mendapatkan hasil jawaban tadi, maka sini Bapak menginginkan kita akan mengadakan evaluasi untuk mengukur hasil jawaban yang telah diberikan daripada yang Bapak paparkan dan kawannya paparkan tadi. Maka sini pada kelompok Bapak persilakan untuk kembali ke tempatnya untuk mengadakan evaluasi bagi siswanya. Bapak persilakan. Sudah siap semuanya? Maka di sini Bapak akan bagikan soal kepada siswa, soal evaluasinya dan jawab, dan jangan lupa telah diberi namanya. Bagi soal yang kurang mengerti bisa ditanyakan. Soalnya ya. Coba dijawab soalnya. Jangan lupa taruh namanya. Taruh namanya. Ada yang nama pulpen? Ada semua kan? Coba kerjakan terus kalau ada. Yang nggak ngerti soalnya tanyakan. Menjawab soal nomor 4 dan 5. Di negara Timur Bali, kelangkaan air menjadi permasalahan serius. Sumber air berkurang. Peningkatan dan industri berkurang. Sudah siap anak? Hasil kerjanya sudah siap? Sudah siap, coba dikumpul. Jangan lupa taruh namanya ya. Jangan lupa ditaruh namanya. Kenapa taruh namanya? Untuk mengetahui sejauh mana yang telah kalian dapatkan. Coba, orang cuma dikumpulkan. Coba cuma dikumpulkan. Bahwa sini kita di sini ada kesimpulan pelajaran kita hari ini bahwa siswa-siswi Bapak telah melaksanakan evaluasi tentang kelangkaan sumber daya alam. Bahwa sini kalian telah mengetahui apa penyebab kelangkaan dan gimana solusi kelangkaan. Karena di sini yang kita angkat yaitu tentang air bersih, premium, dan gas LPG. Karena apa? Karena itu sangat dipergunakan untuk kebutuhan hidup. Salah satu nggak ada, maka kehidupan kita akan susah atau pincang kehidupannya. Kenapa? Karena dengan ketiga, bahan kebutuhan itu harus kita penuhi.
Terus kita penuhi tentang kebutuhan. Untuk pelajaran kita yang akan datang, maka sini Bapak harap kepada siswa untuk mempelajari yaitu permintaan dan penawaran. Karena sini tentang kelangkaan sumber daya alam, maka berpengaruh juga terhadap permintaan dan penawaran. Maka sini dari pembelajaran kita hari ini yang tentang kelangkaan, gimana menurut kalian? Mudah kan? Mudah, alhamdulillah mudah sekali. Gimana dengan keadaan pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah, saya senang sekali. Maka tepuk tangan untuk seluruh kawan-kawannya. Untuk pelajaran kita selanjutnya yaitu tentang penawaran dan permintaan. Maka di rumah akan dibaca nanti untuk penawaran dan permintaan. Maka sini untuk pelajaran kita selanjutnya, maka sini Bapak tutup yaitu tentang mari kita berdoa kepada teman-teman, pada ketua kelas. Bapak izinkan untuk memimpin doa agar kita tutup pelajaran kita. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apabila berdoa selesai, maka telah habislah pelajaran kita hari ini. Maka saya bacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.